Halo teman-teman, kalian semua pasti sudah tahu bahwa hakikat dari alam semesta ini adalah energi. Dan cara kerja energi itu bergantung pada frekuensi getarannya. Para fisikawan telah menemukan bahwa segala materi terbentuk dari partikel-partikel kecil yang bergetar pada frekuensi yang berbeda-beda. Karena itulah dunia ini bisa tampak begitu berwarna, termasuk tubuh kita dan seluruh kehidupan. Seorang bernama Dr. David Hawkins bersama dengan beberapa peraih Nobel melakukan banyak eksperimen klinis selama hampir 30 tahun. Mereka menggunakan alat-alat yang sangat canggih untuk mengukur frekuensi getaran energi pada manusia dalam berbagai kondisi fisik dan psikologis. Penelitian ini melibatkan jutaan data dari orang-orang berbagai negara, ras, budaya, profesi, dan usia. Hasilnya, mereka menemukan bahwa setiap tingkat kesadaran manusia memiliki frekuensi getaran energi tertentu. Dari sana, mereka menyusun semacam peta kesadaran energi yang menunjukkan hubungan antara emosi, tingkat energi, dan pengaruhnya terhadap tubuh serta cara pandang seseorang terhadap hidup. Namun penting untuk diketahui bahwa teori ini belum terverifikasi secara ilmiah secara luas. Metode seperti pengujian otot dan pengukuran frekuensi kesadaran belum diakui dalam psikologi atau ilmu saraf arus utama. Meski demikian, pendekatan ini dapat dipakai sebagai kerangka pengembangan spiritual dan manajemen emosi sebagai alat refleksi diri, bukan sebagai kebenaran mutlak. Mari kita bahas tingkatan dari yang paling rendah secara singkat, rasa malu dan penghinaan 20 ke bawah. Ini adalah level energi terendah. Rasa malu membuat seseorang merasa tidak berharga, ingin bersembunyi atau bahkan menghilang dari dunia. Sensitif terhadap penilaian, sering merasa bersalah, cemas, atau marah. Getaran energinya sangat rendah karena muncul dari keinginan untuk tidak ada. Rasa bersalah dan dendam 30. Rasa bersalah bisa muncul dalam bentuk penyesalan, menyalahkan diri sendiri, atau merasa sebagai korban. Bisa mengarah pada penyakit, kecelakaan, atau bahkan dorongan menyakiti diri sendiri. Kadang memicu kemarahan dan niat membalas dendam. Dunia terasa tidak adil bagi mereka. Apatis dan keputusasaan 50. Merasa hidup tidak punya harapan. Mereka merasa miskin, tak berdaya, dan tidak punya masa depan. Energinya lemah sekali karena kehilangan harapan, bahkan sebelum mencoba. Kesedihan dan ketidakberdayaan 75. Penuh kesedihan dan kehilangan. Dunia terasa gelap dan sepi. Mereka sangat tergantung dan merasa tidak ada yang bisa menolong. Ketakutan dan kecemasan 100. Melihat dunia penuh bahaya dan ancaman. Ketakutan yang berlebihan membuat orang jadi cemas, paranoid, dan sering menghindari pertumbuhan. Bisa membentuk kepribadian defensif atau obsesif. Hasrat dan keinginan 125. Keinginan mendorong kita untuk maju, tapi bisa membuat kita kecanduan, tamak, dan sulit puas. Namun, keinginan juga bisa jadi batu loncatan ke level yang lebih tinggi bila diarahkan secara positif. Kemarahan dan kebencian 150. Kemarahan muncul dari keinginan yang tidak terpenuhi. Emosi ini bisa sangat merusak jika tidak dikelola. Rasa marah bisa berkembang menjadi kebencian, dan ini akan menggerogoti jiwa. Kesombongan dan kekasaran 175. Tampaknya lebih positif, tapi sebenarnya sangat defensif. Rasa bangga yang tergantung pada pengakuan luar mudah hancur. Ego yang membesar cenderung arogan, suka menyerang, dan suka menghakimi. Dari sini kita masuk ke level yang positif dan konstruktif. Keberanian dan keyakinan 200. Ini adalah titik balik penting.
Di level ini, seseorang mulai memiliki kekuatan untuk berubah dan berkembang. Ada semangat untuk menghadapi tantangan hidup dan belajar hal-hal baru. Energi kehidupan mulai tampak. Kepercayaan dan ketenangan 250. Orang-orang pada level ini tenang dan fleksibel. Mereka bisa menerima kenyataan tanpa terlalu reaktif, tidak memaksakan kehendak, tidak kaku, dan bisa diandalkan. Mereka memberi rasa aman bagi orang lain. Inisiatif dan optimisme 310. Orang di level ini terbuka terhadap diri sendiri, mampu bangkit dari kesulitan, belajar dari pengalaman, dan berkembang dengan cepat. Mereka cerdas, ramah, dan sering jadi pemimpin atau profesional yang sukses. Penerimaan dan toleransi 350. Di sini, seseorang menyadari bahwa dirinya lah yang bertanggung jawab atas hidupnya. Kebahagiaan dan penderitaan berasal dari dalam diri sendiri. Tidak ada yang bisa memberi atau mengambil cinta sejati dari kita. Kita adalah pencipta realitas kita sendiri. Akal dan pengertian 400. Ini adalah level logika, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Ilmuwan, pemikir, dan pemimpin sering berada di sini. Namun, terlalu mengandalkan logika bisa jadi penghalang untuk naik ke level lebih tinggi, yang lebih intuitif dan spiritual. Kasih sayang dan penghormatan 500. Cinta tanpa syarat, tidak menuntut imbalan. Orang di level ini sangat langka, hanya sekitar 0,4% dari populasi. Mereka seperti seniman besar, guru spiritual sejati yang hidup dengan cinta dan welas asih. Ketenangan dan sukacita 540. Dipenuhi dengan kedamaian dan kebahagiaan batin, penuh energi penyembuhan, kasih, dan kebijaksanaan. Mereka menyebarkan pengaruh positif hanya dengan kehadiran mereka. Humor spiritual 550. Melihat hidup seperti permainan. Dunia ini hanyalah panggung dan kita hanyalah aktornya. Pandangan ini membuat mereka ringan dan bebas dalam menjalani hidup. Kedamaian dan kebahagiaan tertinggi 600. Kesadaran dan tubuh menyatu. Dunia terasa indah, gerakan jadi lambat, dan semuanya terasa hidup. Mereka ini adalah guru spiritual sejati. Pencerahan sempurna 700 sampai 1000. Ini adalah puncak kesadaran manusia, bersatu dengan ketuhanan, seperti para nabi, avatar, atau guru besar yang membimbing umat manusia. Dari penjelasan di atas kita bisa lihat bahwa melompat dari bawah 200 ke atas 200 adalah lompatan besar dalam kesadaran. Bahkan bisa mengubah nasib hidup seseorang. Banyak penelitian menunjukkan bahwa mulai dari level 250, seseorang mulai menjalani hidup yang penuh makna dan keyakinan, karena disinilah muncul kepercayaan diri sejati. Teman-teman, video ini hanya untuk referensi Anda. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, bantu aku dengan klik like, komentar, dan subscribe ya. Lain kali kita akan bahas lebih dalam ya. Terima kasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.